Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema, Dia diam-diam cemburu, karena hatinya masih milik kamu. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya, dengan harga mulai 35.000. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama, kamu mendapatkan kartu Two of Cups, di kartu kedua kamu mendapatkan kartu Three of Swords, dan di kartu terakhir kamu mendapatkan kartu Nine of Wands. Aku merasa di sini ada seseorang yang diam-diam menyimpan rasa cemburu yang tak tertahankan terhadapmu. Dia begitu berusaha untuk tampak tegar, untuk menunjukkan bahwa hidupnya baik-baik saja. Namun, setiap kali dia melihatmu dengan seseorang yang baru, hatinya bergejolak, seakan terbakar oleh api cemburu yang tak kunjung padam. Dia menutup rapat perasaan ini, berharap bahwa jika dia bisa bertahan cukup lama, rasa ini akan hilang. Tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Hatinya masih terpaut erat pada kenangan tentangmu, pada semua momen yang kalian bagi bersama. Hingga meskipun dia berusaha berpura-pura tegar, hatinya tetap berbisik dengan penuh rindu bahwa dirimu masih menjadi bagian yang tak tergantikan dalam hidupnya. Kartu Two of Cups hadir, mengungkapkan betapa mendalamnya rasa cemburu yang dia rasakan. Dia merindukan kedekatan yang dulu kalian miliki, perasaan saling memahami yang seolah terjalin dalam setiap percakapan dan tawa yang kalian bagi. Setiap kali dia melihatmu bersama pasangan barumu, hatinya terasa semakin berat. Dia menyaksikan dari jauh, menyadari setiap kali kamu tertawa, tersenyum, atau memberikan perhatian penuh kasih pada orang yang baru itu. Dalam hati, dia membandingkan setiap momen yang kalian lalui dengan apa yang kini terjadi dalam hidupmu. Dia bertanya-tanya, apakah kamu juga pernah merindukan tawa yang kalian bagi? Dan apakah ada seberkas perasaan yang masih tertinggal dalam hatimu untuknya? Kesedihan melanda ketika dia berpikir bahwa hubungan kalian hanya menjadi kenangan, sedangkan kamu kini melanjutkan hidupmu dengan seseorang yang baru. Keduanya tampak begitu serasi, seakan dua jiwa yang terikat erat oleh cinta sejati. Dia tahu bahwa semua ini adalah bagian dari kehidupan, tetapi itu tidak mengurangi rasa sakit yang dia alami. Dia merasa terjebak di antara kenangan manis yang tidak ingin dia lupakan dan kenyataan pahit bahwa kamu sudah tidak ada dalam hidupnya. Kartu Three of Swords menggambarkan luka mendalam yang tak kunjung sembuh di hatinya. Ini adalah rasa sakit yang dia bawa setiap hari, yang menggerogoti hatinya perlahan-lahan setiap kali dia mengingatmu atau melihatmu bersama yang lain. Dia berusaha untuk tidak menunjukkan luka ini kepada orang lain, berusaha bersikap kuat dan tegar, namun setiap kali dia mengingatmu, luka itu semakin terbuka, mengingatkan dia bahwa hatinya masih penuh dengan perasaan yang tak terkatakan. Dia merasa seolah kehilangan bagian terpenting dari dirinya, bagian yang tak akan pernah bisa dia ganti dengan siapapun. Dalam kesendirian malamnya, saat tidak ada seorang pun yang melihat, air mata mengalir deras di pipinya, menghapus jejak-jejak tawa yang dulu pernah menghiasi wajahnya. Setiap kenangan tentangmu membawanya kembali ke saat-saat indah ketika kalian berbagi impian dan harapan. Dia sering teringat pada saat-saat ketika kalian berjalan berdua di bawah sinar bulan, berbagi cerita dan mimpi, seolah-olah dunia ini milik kalian berdua. Semua itu kini menjadi bayangan samar yang menyakitkan. Mungkin dia bertanya-tanya, apakah semua momen indah itu hanya ilusimu? Dan jika tidak, mengapa sekarang semuanya terasa begitu jauh? Dia terus berjuang untuk melepaskan dirimu dari pikirannya, tetapi setiap usaha itu terasa sia-sia. Semakin dia berusaha, semakin kuat pula bayanganmu menghantuinya. Seakan kamu adalah lingkaran tak berujung yang selalu kembali kepadanya. Kemudian, kartu Nine of Wands memperlihatkan ketangguhan yang dia bangun dengan susah payah. Dia membangun dinding-dinding tinggi di sekeliling hatinya, mencoba melindungi dirinya dari rasa sakit yang terus menghantuinya. Dia berusaha keras untuk tidak memperlihatkan kelemahannya, tidak ingin ada yang tahu bahwa di balik sikap tenangnya, dia masih sangat mencintaimu. Dia telah melalui begitu banyak perasaan yang menyakitkan, dan kini dia bertahan dalam kesendirian, mencoba menjaga jarak agar tidak semakin terluka. Namun, di balik semua dinding yang dia bangun, hatinya tetap berbisik, memanggil namamu,
Meskipun dia tahu bahwa harapan itu mungkin hanya mimpi yang tak akan pernah menjadi kenyataan. Setiap malam, saat dia berbaring sendirian, pikirannya melayang jauh ke dalam kenangan. Dia mengingat senyummu, tatapanmu yang penuh kasih, dan semua kata-kata manis yang pernah kamu ucapkan. Di saat-saat ini, dia merasa seolah tidak ada orang lain yang bisa menggantikanmu. Dalam upayanya untuk melindungi hatinya, dia terjebak dalam pusaran perasaannya sendiri. Dia berjuang antara keinginan untuk melupakan dan dorongan untuk tetap mengingat semua yang indah tentang kalian. Ketika melihat foto-foto lama, dia teringat akan harapan dan impian yang pernah kalian bagi bersama. Kini, semua itu menjadi seperti reruntuhan, mengingatkannya pada betapa rapuhnya cinta dan bagaimana segalanya bisa berubah dalam sekejap mata. Namun, meski dia terjebak dalam perasaan ini, dia tahu bahwa mungkin inilah saatnya untuk benar-benar melangkah maju. Dia menyadari bahwa rasa sakit ini hanya akan semakin menghancurkannya jika dia terus bertahan. Meskipun dia belum siap untuk sepenuhnya merelakanmu, dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia bisa menemukan kedamaian, bahwa mungkin suatu hari luka ini akan sembuh dan hatinya akan pulih. Meski perasaan ini masih kuat, dia mulai menerima bahwa ada saatnya untuk melepaskan, untuk memberikan dirinya kesempatan untuk bahagia tanpa bayanganmu yang terus menghantui. Tapi, di dalam hatinya, dia tahu bahwa bagian dari dirinya akan selalu terikat padamu. Bahwa meski dia mencoba melupakan, kamu akan selalu menjadi bagian dari dirinya yang paling berharga, kenangan yang tidak akan pernah bisa dia ganti. Dia hanya berharap bahwa suatu hari kamu akan kembali, bahwa mungkin takdir akan membawamu kembali ke arahnya. Harapan kecil ini, meski dia tahu mungkin hanya ilusi, adalah satu-satunya hal yang membuatnya merasa terhubung denganmu. Dia merasa seolah-olah ada benang tak terlihat yang masih mengikat kalian. Sebuah ikatan yang meski tak lagi nyata, masih terasa kuat di dalam hatinya. Dia sering terbangun di tengah malam, merindukanmu, merindukan pelukan hangat yang selalu bisa menghangatkan jiwanya. Dalam ketidakpastian ini, ada satu hal yang dia pegang erat-erat, yaitu harapan bahwa suatu saat nanti, jalan kalian akan bersatu kembali. Di balik semua rasa sakit dan cemburu ini, dia mencoba menilai kembali apa arti cinta sejati baginya. Cinta seharusnya tidak hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang merelakan. Meskipun terasa berat, dia tahu bahwa kadang-kadang cinta berarti memberi ruang bagi orang yang kita cintai untuk tumbuh dan menemukan kebahagiaannya sendiri, meskipun itu tidak bersama kita. Dia ingin melihatmu bahagia, tetapi setiap kali dia menyaksikan kamu bersama orang lain, rasa sakit itu kembali menghantam, membuatnya meragukan keputusannya untuk melepaskan. Dia bingung antara keinginan untuk melindungi hatinya dan dorongan untuk mendukungmu, bahkan dari jauh. Saat hari-hari berlalu, dia berusaha untuk membangun hidupnya sendiri, berusaha menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Dia mulai menjelajahi hobi baru, berkumpul dengan teman-teman, dan mencoba untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Namun dalam setiap langkah yang dia ambil, ada selalu bayanganmu yang menyertai. Dia berjuang untuk tidak melihat ke belakang. Tetapi kadang-kadang, kenangan itu terlalu kuat untuk diabaikan. Dia terjebak dalam loop yang tidak berujung, antara keinginan untuk melupakan dan kebutuhan untuk mengingat semua yang baik. Dalam keheningan malam, saat semua orang terlelap, dia kembali teringat pada momen-momen indah yang kalian bagi. Dia merenung, bertanya-tanya apakah kamu juga merindukan apa yang pernah kalian miliki. Saat dia menatap langit berbintang, dia berdoa agar kamu menemukan kebahagiaan yang kamu cari, meskipun itu bukan bersamanya. Dia berharap untuk suatu hari bisa melepaskan rasa sakit ini, untuk menemukan kembali cahaya dalam hidupnya. Dia ingin melihat dunia dengan penuh warna, tidak hanya dalam nuansa hitam putih yang menyedihkan, tetapi dalam spektrum penuh kehidupan. Seiring waktu berlalu, dia mulai menyadari bahwa meskipun rasa cemburu dan sakit hati itu kuat, dia juga berhak untuk merasakan cinta dan bahagia. Dia mulai berani membuka hatinya, mencoba untuk bergaul dengan orang-orang baru, meskipun bayanganmu masih menghantui setiap langkahnya. Dia merasakan pergeseran kecil dalam dirinya, sebuah dorongan untuk melangkah maju, meskipun proses itu terasa lambat dan penuh rintangan. Dalam hati, dia tahu bahwa untuk menemukan cinta yang baru, dia harus terlebih dahulu menghadapi rasa sakit yang tersimpan di dalamnya. Dia mulai menciptakan rutinitas baru, mengisi harinya dengan aktivitas yang membuatnya merasa hidup dan bahagia. Dia mengeksplorasi minat yang selama ini terabaikan,
mengasah bakat yang sebelumnya hanya menjadi impian, dan berusaha untuk menemukan kembali jati dirinya. Setiap langkah kecil yang diambilnya terasa seperti pencapaian besar, meskipun bayanganmu masih menghantui pikiran dan hatinya. Dia mulai merasakan secercah harapan bahwa hidupnya bisa kembali berwarna, tanpa terbelenggu oleh masa lalu yang menyakitkan. Di saat bersamaan, dia terus berjuang dengan perasaan cemburu yang kadang muncul saat melihatmu bahagia dengan orang lain. Setiap kali foto-foto atau kabar tentangmu muncul, hatinya bergetar, seolah ada yang menancapkan belati di dalamnya. Namun dia berusaha untuk tidak membiarkan rasa sakit itu menguasai hidupnya. Dia mengingat kata-kata bijak yang pernah dia dengar bahwa setiap orang memiliki jalan hidupnya masing-masing, dan cinta sejati tidak selalu memiliki akhir yang bahagia. Dalam proses ini, dia belajar untuk merelakan dan menerima kenyataan bahwa kamu mungkin tidak akan kembali kepadanya. Setiap kali perasaan cemburu muncul, dia mencoba untuk memfokuskan pikirannya pada hal-hal positif yang dia miliki. Dia mengingat semua pencapaian yang telah diraihnya, semua orang baik yang ada di sekitarnya, dan semua hal yang membuat hidupnya berarti. Dia mulai membuat jurnal untuk mencurahkan perasaannya, menuliskan semua kenangan indah dan rasa sakit yang dia alami. Dalam menulis, dia menemukan cara untuk mengekspresikan semua emosi yang terpendam, dan perlahan-lahan beban di hatinya terasa lebih ringan. Dia juga mulai berbagi perasaannya dengan teman-teman dekatnya. Dengan bercerita, dia merasa lebih terhubung dengan orang lain dan mendapat dukungan yang sangat dibutuhkannya. Teman-temannya, yang selalu siap mendengarkan dan memberikan semangat, membantunya untuk melihat sisi lain dari cinta dan kehilangan. Mereka mengingatkannya bahwa meskipun kamu adalah bagian penting dari hidupnya, dia juga berhak untuk mencari kebahagiaan dan cinta baru. Perlahan, keyakinan itu mulai mengakar di dalam dirinya. Sementara itu, di balik segala usaha yang dia lakukan untuk melupakanmu, dia masih merasa ada sesuatu yang hilang. Dia terus bertanya-tanya, apakah kamu juga merasakan hal yang sama, ataukah kamu telah sepenuhnya move on dan menemukan kebahagiaan dalam hidupmu? Dalam hati, dia berdoa agar kamu menemukan cinta yang tulus, meskipun bukan bersamanya. Namun, setiap kali dia mendengar kabar tentangmu, hatinya kembali bergetar, dan rasa sakit itu kembali muncul, seakan mengingatkan dia bahwa melupakan bukanlah hal yang mudah. Ketika musim berganti, dia mulai merasakan pergeseran dalam dirinya. Dia mulai bisa tersenyum lebih sering, merasakan kebahagiaan yang sederhana, dan melihat ke depan dengan harapan. Dia menyadari bahwa hidup ini tidak hanya tentang mengenang yang hilang, tetapi juga tentang merangkul yang baru. Dia belajar untuk mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu, memberi ruang untuk pertumbuhan dan menemukan kebahagiaan dari dalam dirinya sendiri. Dia mulai mengajak diri untuk menikmati momen-momen kecil, seperti berjalan-jalan di taman, menikmati secangkir kopi di pagi hari, atau sekadar tertawa bersama teman-teman. Dengan setiap langkah, dia merasakan kekuatan baru dalam dirinya. Dia mulai membuka hati untuk kemungkinan-kemungkinan baru, meskipun ketakutan akan kehilangan kembali selalu mengintai. Dia berusaha untuk tidak membiarkan ketakutan itu menghentikannya. Dia mulai berkenalan dengan orang-orang baru, menghadiri acara sosial, dan bahkan menjajal kencan. Meski tidak semua pengalaman itu berjalan mulus, setiap interaksi membantunya untuk lebih mengenal dirinya dan apa yang dia inginkan dari cinta. Dalam perjalanan ini, dia mulai memahami bahwa cinta sejati tidak selalu harus bersatu kembali dengan orang yang dicintainya. Cinta sejati juga bisa berarti memberikan kebahagiaan kepada orang lain, bahkan jika itu berarti melepaskan. Dia belajar untuk memberi ruang bagi diri sendiri dan orang lain untuk tumbuh, meskipun mungkin tidak bersamanya. Dengan berani melangkah keluar dari zona nyaman, dia menemukan potensi dan kekuatan yang selama ini terpendam di dalam dirinya. Satu malam, saat dia duduk sendirian di balkon, memandangi bintang-bintang di langit, dia merasakan ketenangan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia menyadari bahwa meskipun kamu adalah bagian penting dari hidupnya, dia juga memiliki kekuatan untuk menciptakan kebahagiaan dalam hidupnya sendiri. Dia merasa seolah baru saja membuka lembaran baru, sebuah awal baru yang penuh harapan. Dia tersenyum, bukan hanya untukmu, tetapi juga untuk dirinya sendiri, yang telah melalui banyak hal dan terus berjuang. Dengan keyakinan baru ini, dia berkomitmen untuk menjalani hidup sepenuhnya, terbuka terhadap kemungkinan cinta yang baru. Dia tahu bahwa masa lalu tidak bisa diubah,
Tetapi masa depan masih ada di tangannya. Dia mulai mempercayai bahwa cinta sejati bisa muncul di tempat yang tak terduga, dan bahwa hatinya yang telah terluka akan menemukan jalannya kembali ke cinta, bahkan jika itu bukan cinta yang sama seperti yang dia kenal sebelumnya. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi membiarkan rasa cemburu dan sakit hati menguasai hidupnya. Dia akan terus berjuang, tumbuh, dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Mungkin suatu hari nanti, saat dia telah benar-benar siap, dia akan menemukan seseorang yang akan menghargai dan mencintainya dengan sepenuh hati. Seseorang yang akan bersedia berjalan bersamanya dalam perjalanan kehidupan yang penuh cinta dan kebahagiaan. Dia akan menunggu saat itu tiba. Tetapi untuk saat ini, dia akan terus melangkah maju, merangkul setiap momen dengan sepenuh hati, dan menjaga hatinya tetap terbuka untuk segala kemungkinan yang akan datang. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku sangat menghargai waktu yang kamu luangkan untuk menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan konten menarik selanjutnya. Jika kamu merasa resonan dengan pesan hari ini, klaim pesan ini dengan menuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kesuksesan selalu menyertai langkahmu.